pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tani jual tomat disimpan dalam peti. Salam pertama kurang semangat ambagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maduka ya man awdahta subulal hidayah aw asyahta 'an basyairina bisyawatil riwayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati alim ulama cerdik pandai suluh bendang dalam negari. Sama-sama kita hormati bapak pengurus masjid dan jajarannya. Sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik kami kaum muslimin jamaah wir yang berbahagia. Pada maghrib ini bapak ibu saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir ke masjid ini. Tujuan kita tadi adalah melaksanakan solat maghrib berjemaah, kemudian duduk di siko sebentar di masjid go menunggu tibulu waktu isya dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Semoga ilmu yang kita timba, keberkahan dan rajinnya kita menuntut ilmu, baik di masjid, mushola dan manapun kita berada, rajin kita menuntut ilmu. Semoga dengan itu Allah panjangkan umur kita, Allah sihatkan badan kita, Allah kuatkan keimanan kita, Allah perbaiki amal kita, luas dan berkah rezeki kita hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam hendaknya selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama permohon maaf kepada jemaah dan pengurus dari Ustaz Dr. Qamaruzzaman kerana beliau mendadak berhalangan tadi. Lampian jam 6 beliau telpon, kebetulan Bu sedang majang haji jadi di KPU ada papa yang di PU ini belajar ngaji. Di telefon beliau, Ustaz tolong Ustaz. Jadi makam bu agak terlambat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin barangkali saya di sini mungkin sudah yang ketiga kali. Takziah pernah sekali, subuh pernah sekali, kini yang ketiga. Mungkin barangkali ibu nan takana nam wambo indak lupo nan lupo indak takana ba. Nama adalah Kiamudin, kampung pesisir di Surantih di Langgai, tinggal di Siko Taruko 2 Kuranji sama kita. Bapak ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kalau kita bicara tentang maulid mungkin sudah selesai. Teko itu sih kaji Ustaz maka pada kesempatan ini kita akan bicara tentang adab atau etika dalam bertamu dan menerima tamu. Bertamu dan menerima tamu. Sebelum kita lanjutkan juga izin kepada guru-guru kita, mungkin di sini juga banyak guru kita, Bapak Ibu Saudara. Tak kilo mi ikut Ustaz. Lenda alarm berhenti Ustaz. Baru mulai orang kan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, adab dalam bertamu dan menerima tamu. Kita mulai tahap pertama dulu. Adab dalam bertamu.
Di dalam kehidupan bersosial Bapak Ibu Saudara, kalau indah awak yang bertamu ke rumah dunsana, ke rumah saudara, mereka yang bertamu ke rumah kita. Itu sunnatullahnya seperti itu. Dalam rangka apa kita bertamu atau orang bertamu ke rumah kita? Secara garis besar orang bertamu dan kita bertamu itu ada 3. Yang pertama adalah dalam rangka menjalin silaturahim atau silaturahmi. Atas dasar itulah orang bertamu ke rumah kita dan kita bertamu ke rumah orang atau ke rumah saudara kita. Yang kedua, atas dasar apa kita bertamu dan orang bertamu ke rumah kita? Itu adalah undangan. Apakah undangan akikah, undangan syukuran, undangan walimah pernikahan. Atas dasar undangan itulah kita bertamu ke rumah orang atau orang bertamu ke rumah kita. Yang ketiga, atas dasar apa kita bertamu dan orang bertamu ke rumah kita? Ada keperluan. Misal begini, ada dunsana awak dari Bukit Tinggi, Mio berube di rumah sakit M. Jamil. Janji sama dokternya jam 1 siang. Diundur-undur kiranya lah maghrib baru dokternya tiba. Atau antriannya panjang. Kok pulang ke Bukit Tinggi tidak tak kajar dong. Sehingga bacarilah rumah dunsana, rumah kawan yang ada di Padangku yang bisa disinggahi dan bertamu ke rumahnya. Jadi ada para luar berubah. Tadi rencana tidak kalalok dong. Tapi karena kondisi dan kondisi demikian sehingga menyebabkan kita mesti bertamu ke rumah dunsana atau rumah teman kita. Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau begitu halnya, penting kiranya kita bertamu ini memang ada adab-adabnya. Supaya apa? Supaya bertamu itu dimuliakan dan kehadiran kita memang dinanti-nanti. Jangan sampai beko orang mengecian ala aku yang pertama dan terakhir aja sampai model itu. Kenapa? Karena kita tidak ada etika-etika dalam bertamu. Bapak Ibu yang berbahagia, masuk kita yang pertama ada bertamu. Yang pertama adalah meminta izin. Yang pertama kali adalah meminta izin. Kita ambil dasarnya surah An-Nur ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian hatta tastanisu. Ini yang pertama, sehingga kalian meminta izin. Nanti kita lanjutkan ayat. Yang pertama berarti meminta izin. Kemudian kalau kita merujuk hadis Nabi, Rasul pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Idza istadzana ahadukum salasan wa lam yu'dzan falyarji. Apabila salah seorang kalian meminta izin 3 kali tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Mari kita pahami ayat dan hadis ini. Jadi minta izin itu bisa kita pahami, kita kategorikan 3. Yang pertama minta izin dari rumah pergi ke rumah dunsana, ke rumah kawan tadi. Yang kedua minta izin dari luar rumah nio masuk. Yang ketiga minta izin meminum, memakan, memakai barang yang ada di rumah. Kenapa kita mesti minta izin dari rumah nio pai ke rumah dunsana awak? Kenapa? Bisa jadi tuan rumah sedang tak di rumah. Awak tiba di rumah, rumah tak kunci. Awak lah membawa kain tas, lah bawa baju lalu sa plastik. Pokoknya setelah awak bawa orang tak ada di rumah tu. Atau bisa jadi tuan rumahnya ada di rumah tapi alun siap menerima tamu. Bisa jadi rumahnya sedang berserak, sedang rehab, sedang mancat. Bisa jadinya tidak ada barang yang akan dimasak. Pokoknya sedang barutang gaji tidak ada, karaji alun dapat, macam-macam, belum siap. Makanya dalam hal itu penting kiranya kalau hendak mendesak meminta izin dari rumah nio ke rumah dunsana atau ke rumah kawan. Bapak Ibu yang berbahagia,
Yang kedua, minta izin dari luar rumah, nio masuk. Jadi kalau lah tiba awak di rumah dun sana, awak rumah saudara, rumah sahabat, rumah orang yang akan kita masuk ke rumahnya, kita minta izin atau kita mulai dengan salam dulu. Tapi salam nanti kita urutkan nomor 2. Nanti boleh izin dulu, boleh salam, nanti kita jelaskan. Sekali kita ucapkan salam, tidak ada yang menyahut assalamualaikum, tidak ada yang menyahut aniang saya tuan rumah kok, atau tidak diizinkan masuk. 3 kali kita mengucapkan salam, 3 kali minta izin lah, sampai 3 kali awak minta izin nio masuk, tidak diizinkan, bagaimana? Pulang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, sebagian awak ala diketok pintu minta izin nio masuk, nio bertamu, ndak ada orang menjauhi aniang sih. Kadang-kadang mohon maaf, sebagian kita berani memutar pintu kawan. Kan ada yang puang, ndak berkunci gitu aja. Sudah itu tidak sampai di situ, ada pula sebagian kita berani masuk, malu orang aja cari. Tidaklah masuk orang, kadang-kadang mohon maaf, berani lo buka kamar orang lain, tidak lalu godo ya. Jadi yang masuk cari lo kamar. Kadang-kadang mohon maaf ada lagi yang lebih parah lagi. Tidak ada di kamar lalu, minta tidak mandinya, dibuka lo kamar mandi, tidak boleh. Jadi kalau belum diizinkan jangan masuk. Kenapa kita nggak boleh masuk? Untuk menghindari fitnah. Bisa jadi tuan rumah sedang terbuka auratnya, ibu belum pakai jilbab, bisa jadi sedang BAB, BAK, bisa jadi sedang mandi, atau bisa jadi sedang di rumah tetangga. Ketika awak masuk di dalam rumah, sesudah itu maliang keluar dari rumah tadi, hilang barang ame orang, awak terjebak dalam rumah orang, sianan karena itu dua awak. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang kehilangan barang medo, tapi karena awak lah terjebak di dalam, tidak ada orang, bisa saya awaknya tuduh orang. Makanya awak hati-hati. Jadi kalau belum diizinkan jangan masuk. Ada juga dalam bentuk lain, ada pula yang tidak masuk ke dalam rumah. Bagaimana caranya? Kalau misalnya pintu depan tidak terbuka, dia carinya pintu jendela, mencibuk di sini, mau orang tidak boleh. Nah, dicibuk malu orang tidak boleh. Jadi kita ini kalau belum diizinkan jangan masuk. Ini sebagian awak kok cari lo jendela, bacibuk lo di sini, kemudian dicari lo dapur di keliling macam-macam, tidak boleh. Jadi kalau belum diizinkan jangan masuk. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, tahapnya adalah memegang, meminum, memakan barang yang ada di rumah. Misalnya kalau minum, jadi kalau lah masuk, awak diizinkan masuk oleh tuan rumah, jangan langsung saya mapai ke kulkas kawan, ada air dingin di situ. Jadi langsung saya awak ambil, tidak boleh, minta izin dulu, kecuali disuruhnya. Karena sebagian awak bertamu tu tidak rasa rumah awak saya, walaupun tu rumah kecil anggap rumah sendiri, tapi etika mesti awak jaga juga, minta izin dulu. Kadang-kadang awak ambil saja sambal orang, mana tahu lakinya belum makan, lainnya sediakan untuk lakinya, awak ambil saja. Padahal lainnya siapkan kuah nasi nasa campuang kuah untuk laki sambal muda itu. Kadang-kadang awak bertamu tanpa minta izin, awak ambil bagi lakinya kok. Buka berang balo lah pikir-pikir jadi awak minta izin dulu, ikut lebih sari makan macam-macam supaya orang tak tersinggung. Kecil orang awak jangan nondong saya masuk ke dalam pikiran dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk meminta izin kalau kita tidur memakai selimut. Ibu bapak, ambo lalu siko kalau misalnya tidak dia selimut, lupanya ada selimut indah, jangan langsung ke kamar orang ambil selimut. Siko banyak selimut kira biar ambo cik aja. Minta izin dulu. Begitu juga mengambil bantal orang. Awak mungkin barangkali butuh bantal dan lain sebagainya, harus meminta izin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, adab dalam bertamu adalah mengucapkan salam. Kita sambung ayat tadi, surah An-Nur ayat 27. Wa tusallimu ala ahli. Hendaknya mengucapkan salam kepada penghuninya.
Kemudian didukung oleh hadis sabda Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Idza dakhalta ala ahlika, apabila engkau telah masuk ke rumah keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Ini mengucapkan salam ini diantara etika yang kedua dalam bertamu. Jadi kalau kita sudah tiba di rumah, boleh kita, mana yang dulu ini ulama berbeda pendapat juga. Ada juga bisa kita pahami, kalau misalnya dari rumah nio ke rumah kawan, berarti meminta izin nio pergi ke rumah dulu. Tapi kalau lah tiba di luar pintu, baru kita ucapkan salam, baru diiringi minta izin nio masuk. Pokoknya itu di antara tertibnya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi salam, kita ucapkan salam, jangan awak masuk saya atau selamat pagi, tidak boleh, selamat siang. Tapi kalau sudah baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi awak tiba, selamat pagi leh. Kalau siang tambah selamat siang leh. Kalau malam pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, bahkan tertuang dalam kitab Al-Azkar, Bapak Ibu Saudara, yang dikarang oleh Imam Nawawi, jangankan rumah yang ada manusianya, penghuninya manusia, bahkan rumah yang tidak ada orangnya, rumah yang ditinggal seminggu sampai sebulan, rumah awak tinggal, kan tidak ada orang dong, tetap dianjurkan membaca salam. Apa salamnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu tidak ada orangnya. Apalagi rumah yang ada orangnya. Untuk apa salam tadi? Kita lanjutkan hadis riwayat Imam Tirmizi tadi. Yakunu barakatan alaika wa ala ahlika. Adalah salam memberikan keberkahan untukmu dan untuk keluargamu. Jadi salam yang kita baca tadi untuk awak cie, untuk keluarga awak cie. Maka disiko perlu kita mengucapkan salam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga, etika kita dalam bertamu, bolehnya bertamu yang baik itu adalah sehari semalam, paling lama 3 hari 3 malam. Tidak santai ya Bu Pak. Kau paning Ustaz dia mah. Tes. Jadi kalau landa ide ikut Pak Ibu Saudara selesai leh. Amin ada leh. Lanjut Bu. Jadi yang ketiga, adab yang ketiga adalah bolehnya bertamu itu yang bagus sehari semalam, paling lamanya 3 hari 3 malam atau 3 hari. Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bagaimana? Jaizatahu yaumun wa lailatun. Bolehnya bertamu itu sehari semalam. Jadi kalau lebih cepat lebih baik. Jadi kalau sehari semalam ini nanti tuan rumah harus memprioritaskan, nanti kita bahas nanti adab menerima tamu ini, yang tamu dulu. Kemudian wadhiyafatu salasatun ayyam, dan boleh bertamu paling lamanya itu adalah 3 hari. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqatun, maka setelah ketiga hari ketiga berarti hari keempat dan selanjutnya itu adalah sedekah. Apa yang kita pahami dengan sedekah ini Bapak Ibu Saudara? Kalau waduh dia gih makan di tuan rumah, dia gih minum, alhamdulillah. Tapi kalau ndak dia gih makan lei, ndak dia gih minum lei, tuan rumah ndak berdosa. Kenapa? Karena taabnya kalau ado samo dimakan, indah ado samo ditahan. Jadi kalau lah 3 hari ko, kalau niyo juga tuan rumah manggih makan, alhamdulillah. Kalau indah, pulang saja. Oleh itu Bu, jadi kita melamun itu. Tapi kalau menuntut keadaan, kalau keadaan menuntut, kita sambung dulu hadisnya. Wala yahilla an sawiyya indahu hatta yakhruja.
Dan tidak halal, tidak boleh kita bertamu ini, kita bermalam di rumahnya sehingga dia memberatkan tuan rumah sehingga kita diusir. Jadi kalau misalnya hari kampe, jangan cuci piring awakku tuan rumah juga lagi. Kok dapat memang lah mulai awak satu cuci piring lagi. Walaupun tuan rumah biang bose, tapi di situ saatnya awak mulai satu lagi. Kalau bisa sarapan pagi awak keluarlah piti dari saku leh. Iko lah 2 minggu sini piti saku bajai taruh. Itu kecil orang pulang selesai kecilnya. Pokok hari yang kampung selanjutnya kamu mulai. Ini mali lontong pagi, mali pical pagi dari saku awak leh. Kemudian kadang-kadang sebagai kita ndak do menyapu rumah tuan rumah, menyuci piring awak tuan rumah, nyetrika baju awak tuan rumah, bali sarapan tuan rumah sehingga memberatkan kecil tuan rumah pulang selesai. Alaikum yang pertama dan terakhir mah kecilnya. Kalau lah memberatkan tu ndak boleh. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara tidak boleh memberatkan tuan rumah. Bapak Ibu yang berbahagia. Yang keempat, apa etika kita dalam bertamu? Membawa buah tangan atau membawa oleh-oleh. Kalau kita di Minang ini memang hal itu tidak lupa. Jadi kalau awak pai ke rumah dun sana atau kita bertamu harus membawa oleh-oleh. Apalagi kita hari ini misalnya dun sana awak dari kampung. Kalau kita di kota ini kan jarang kita bertanam padi. Jadi kalau sedang panen kita misalnya sana awas di kampung sedang panen padi, payah bertamu ke padang atau mencari dun sana, lai banyak bare awak, bawalah bare agak sekete. Kalau tidak kabisa sekarung setengah karuang lah. Pokoknya bara kabisa. Kenapa kita mesti seperti itu? Bisa jadi rumah yang kita kunjungi itu tidak ada bare dan kadi masa. Ini kan ekonomi awak kan beda-beda. Ndak ada lado untuk buat sambal. Ndak ada piti pembali sarapan. Kan kondisi-kondisi awak. Kalau ndak ada lah ada buat tangan yang kita bawa tadi, bisa pakai bare awakku dulu, bisa pakai lado awakku dulu, pakai bawang awakku dulu. Jadi memang membawa buat tangan ini penting. Tapi kalau misalnya ndak ada yang kita bawa, sudah itu tuan rumah tu sangat memberatkan dia nanti bare ndak ada dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian selanjutnya yang berapa lagi nih? Yang kelima, apa Ibu? Yang kelima adalah di mana disuruh duduk, di mana disuruh tidur. Nanti kalau sudah kita malam di situ tidur di sinan. Jadi kalau kita sudah masuk, Bu, Pak, duduk di siko. Jangan sebagian awak, ambo di siko ndak bisa duduk, ndak bisa ada kipi angin saya duduk, ndak boleh milih awak. Jadi kalau awak disuruh duduk di sinan, selama ndak memberi mudarat, lain ndak dibandasi awak disuruh duduk di sinan. Dan kadang sebagai kita mohon maaf, ndek bakon di siko duduk, milih-milih duduk. Jadi di mana pun awak disuruh duduk di sinan, selama tidak memberi mudarat. Kemudian begitu juga tidur. Di mawa disuruh lalok di sinan. Bu, ambo kamar ambo cienyo. Bisa ndak ibu bekor lalok di yoyo di luar saya di ruang tamu. Ambo sediakanlah tikar macam-macam. Jadi kalau awak disediakan lalok di ruang tamu, kecik tuan rumah lalok di sinan. Jangan awak milih-milih. Ndak ada kamar untuk ambo cie doh. Jangan milih murid tu awak tamu kalau mau orang. Ndak ada kasur untuk ambo. Mana tahu tu rumah cie saya kasur kau lah cabi loh. Mana tahu benda ada selimut yang enggak tabar yang mana tahu selimut kawan kau lah 2 tahun itu saya lah lubang-lubang. Jadi awak yang selaku tamu kau ndak boleh yang ada dan dia pergi selimut disuruh lalok di sinan. Pokok ndak dalam bandar saya awak disuruh lalok. Maka kita diikuti. Jadi awak tamu ini ndak boleh milih-milih. Bapak Ibu yang berbahagia, itu kita yang bertamu. Kemudian keenam selanjutnya adalah yang keenam, aponan diagih makan, aponan diagih minum. Diagih pagi hari sarapan lontong makan. Diagih siang hari kira masih balabi lontong tadi makan juga. Kiranya masih ada juga ketupek go sapiri yang malam leh. Nyagi juga lontong. Makan juga.
Jangan awak kecil lontong ke lontong, saya tak ada pilihan lain. Awak selaku tamu tak boleh milih lontong ke lontong, saya pucuk paranci sambalah. Kita selaku tamu tidak boleh memilih anan dia gi selama dia halal dan baik, tidak merusak kawa diterima. Jadi tak boleh kita pilih-pilih. Hari kedua mau detuyo nyagi awak pucuk paranci bagi sambang, beko di tengah hari pucuk paranci lo cilai, beko malam nyangit lo pucuk paranci cilai, tetap makan. Hari ketiga sambalado le nyagi sambalado tokok saya lado saya ketek nyagi gawa apa nan dia gi tuan rumah ndak boleh dicacik, ndak boleh dihina. Tapi sebagian kita apa ibu saudara onde muliakanlah tamu gak sakit, ndak ada sambal yang lain do. Sambal lado kalado sih sambal mah. Ndak ada ayam gak didabih do. Ndak ada kambing gak digolekan do. Pokok macam-macam kita selaku tamu ndak boleh komen. Apalagi awak dia gia sambal ndak terasu garam jauh garam gini dari ada. Ndak murah garam terasu mahal garam gini dia ambo. Jadi kita yang makan dia gia makan ndak boleh kita mencaci makanan orang. Kadang-kadang mohon maaf kita buat tamu sambal orang dicaci, nasi orang dicaci tapi tande juga. Jadi kita ini memang mesti menjaga lidah kita. Jadi apa yang diberikan kita makan. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang terakhir ini bagian dari adab dalam bertamu. Kalau kita pulang meminta izin. Jadi kalau misalnya kecil orang awak mengecian, datang nampak muka, pulang nampak pungguang. Walaupun awak tidak senang di rumah kawan tadi bertamu, sampai tidak ketuju dia awak. Kadang lalu awak di lantai saya memang kondisi-kondisi tertentu mode itu pelayanannya. Walaupun berang awak nan minta pulang harus minta izin. Bapak Ibu yang berbahagia, masuk kita tahap kedua, etika dalam melayani tamu atau selaku tuan rumah. Yang pertama, apabila tamu kita minta izin ke rumah, maka izinkanlah. Jadi kalau ada di sana kawan awak nio ke rumah, izinkan. Kenapa? Karena kedatangannya membawa berkah. Kadang-kadang tamuku yang membawa rezeki. Awak sedang nak babare tu. Kiro tibu dun sana dari kampung nyo ke rumah awak. Nyo sedang panen padi. Nyo bawa bapak ibu padi bare 2 karung. 2 minggu ndak perlu kita membeli bareh lei. Kan rezeki tamu membawa rezeki. Tapi jangan disyaratkan ke rumah ambu harus bawa bareh ya Pak. Ndak boleh. Atau bisa jadi awak lah seminggu lah setahun kau tak pernah ngecok durian. Kau nio balik awak anggota keluarga banyak. Kau cien nak cukui, 5 baru cukui. Betilah barang. Kira ada dun sana awak kawan awak nio ke rumah awak. Nyo bawa durian sagarung. Akhirnya 3 hari makan durian saya. Tiba rumah saji siapkan durian cek kawan. Ambo aja sendawa dapet kawan. Nah kadang-kadang awak tamu ini membawa rezeki. Tidak boleh kita syaratkan. Kalaupun tidak ada yang dibawa oleh tamu misalnya, bisa jadi misalnya tidak ada bareh dibawanya, tidak ada durian, mungkin barangkali dalam bentuk materi tidak ada, tapi kita siap pula menerima tamu, mungkin keberkahan Allah lagi dalam bentuk lain. Contoh, di rumah tangga mungkin barangkali kita seketik-seketik seminggu ku acuk kena berang laki awak acuk berang ke ibu. Masalah seketik berang-berang. Sanjung hari berang. Tiba tamu seminggu di rumah awak tak pernah berang-berang tu. Kan ada lelok sebenarnya. Jadi seminggu ku awak alai apa kan? Lai terkendali. Jadi batin awak memang aman seminggu ku. Walaupun sudah tu barajalah suami awak supaya nak berang ke awak. Artinya karena ada tamu, orang baca kak di rumah awak bisa menahan emosinya. Seharusnya berang bisa menahan. Itu di antara keberkahannya. Atau dalam bentuk lain. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi yang pertama kalau dia minta izin ke rumah, izinkan. Yang kedua adalah apabila dia mengucapkan salam, jawab salamnya. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa harus lengkap? Karena dipandu oleh Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan suatu penghormatan seperti salam, baliklah yang lebih baik atau yang sepadan. Jadi kalau diucapkan assalamualaikum, kita baca waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau yang sepadan. Apa itu yang sepadan? Assalamualaikum waalaikumsalam. Di yang sama. Jadi kalau ada tamu atau orang masuk ke rumah awak mengucapkan salam, berarti jawab salamnya secara lengkap, itu lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tapi ada pula tamu dalam bentuk lain. Apa itu dalam bentuk lain yang ndak awak senangi? Nyo ketok pintu awak, nyo baca salam, kiranya orang minta sumbangan. Kan ada orang minta sumbangan. Dicari bantuannya laki-laki, badannya badagok. Nak kamu kilik kok keraju lah, bisa bakure, bisa keraju awak senan lama fisik awak. Namu juga keraju dari pagi sampai sanjole. Inyo nang kue minta-minta se. Batin awak ndak namunyo pagi kok kawagi. Juan cak masa jile dengan niat mendidik. Ketika awak indak muagi tarasul inyo payang minta sumbangan dan agi durang piti, tujuan awak mendidik supaya sesudah ko nam mulai inyo keraju sesudah ko ndak minta-minta lei. Kita ingin menyumbang rancaknya kanan jale ka masaji kana yatim dengan tujuan mendidik. Itu boleh saja, tapi nan salam tadi wajib dijawab. Salam tadi wajib dijawab. Di sedekah misalnya kalau orang minta sedekah ke rumah awak, assalamualaikum. Mama enggak ada pak. Jadi kalau kita doakan awak, assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapat rahmat dan keberkahan. Jadi keselamatan, rahmat, berkahnya doakan awak kecewa. Ambo ndak perlu selamat, ambo ndak perlu rahmat, ambo ndak perlu berkah. Awak tolak. Jadi nan salamnya tadi jawab. Bahkan ulama menjelaskan salam ini, mengucapkan salam kan dia adalah wajib, sunnah. Maksudnya sunnah, menjawabnya dua hukumnya. Ada mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan fardu ain. Fardu kifayah itu adalah misalnya saya mengucapkan salam dari tertuju kepada jamaah semua, maka ketika 2 orang misalnya 3 orang sudah menjawab, maka yang lain tidak berdosa, berarti sudah mewakilinya. Tapi kalau sudah tuju kepada pribadi awak, jali orangnya orang kakwa, maka menjawabnya secara pribadi adalah fardu ain, diwajib. Jadi kalau tidak jawab berdosa. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang kedua di antara kita selaku tuan rumah atau menyambut tamu. Yang ketiga, adab kita menyambut tamu adalah selaku tuan rumah, sambutlah tamu dengan senyuman. Jadi tamu ini disambut dengan senyuman, karena senyuman ini adalah sedekah. Rasul pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Tersenyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau ada orang datang ke rumah awak, sanang hendak ke sanang awak, selama tidak memberi mudarat, maka sambutlah dengan senyum. Jadi kalau kita tidak tersenyum, dapat ibu saudara, sebantu orang sakit gigi awak tidak ada sakit gigi untuk orang kaberang jangan orang ka masuk orang nan duduk dari rumah nio keluar. Contoh, kita sedang menghidangkan makanan, ditamukan nio makan minum bantu awak, bantu kaberang bantu orang sakit gigi nan tamu awak tadi gua nasi ndak takunya ndak tagu minum ndak taluluh hadinya ndak ta minum air minum. Kenapa? Karena bantu awak berang bantu orang sakit berang awak ngambuk Jadi kalau kita menyambut tamu ini, jambutlah dengan senyuman, kecuali awak benar-benar sakit gigi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bana-bana sakit gigi, keceng kata tamu awak, Pak Bu, mohon maaf yo, ambo bukan ndak namu mota banyak, ndak namu galak, ambo ko yo sobana sakit gigi. Jadi orang ko ndak tersinggung hadir ke rumah awak do. Tapi kalau ndak awak kecen mau detu do, indak kan namu ge orang bermalam ke awak. Mau daratnya besok ko nyampang awak bertamu ke rumah orang, nyo karajon lah awak. Jadi memang kita hati-hati dalam melayani tamu. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, apalagi etika kita dalam menyambut tamu, selanjutnya adalah
Kalau kita melayani tamu, layani apa namanya nih? Jangan sampili karyang. Jangan sampili karyang. Awak lai ado piti. Pia tamu ko wagi sambalado se. Awak lai ado bapiti sekete. Tapi tamu ko ndak wagi makan 2 kali se sehari. Awak lai bapiti sekete. Tapi karamu tamu ko acu baca kiang di rumah awak. Atau mungkin dalam bentuk lain. Permadaniat doh. Tapi tamu awak tadi awak suruh saya di lantai selalu. Kasu ado nang standby. Tapi nak namu awak mengaluan dong. Selimut yang lain banyak nang ka dipakai. Ndak namu awak magian dong. Kadang-kadang randang baru awak buik lo tadi. Ndak lo namu awak mengalu alatin awal lo di dalam kulkas. Jadi ndak boleh kita sampili karyang kecuali bana-bana indak ado. Nah, jadi kalau sabana-bana indak ado mbak halai. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian selanjutnya adalah etika kita dalam melayani tamu, tidak boleh menunda-nunda memberikan makan dan minum kepada tamu. Jadi kalau misalnya tamu lah ada di rumah kita, biasanya awak sarapan tu jam sabaleh. Tamu ado, jangan dipaso tamu aku sarapan jam sabale. Mana tahu jam 7 lah bunyi paruhnya. Jam 8 lah minta makan. Jadi kalau ada tamu jangan sama jawab makannya. Jadi kau nio makan jam 10, jam 9 pokoknya siapkan. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian selanjutnya tamu ko lah nyagi tahu bu pak ambo besok ke rumah pak ke rumah ibu. Lanyu agi tahu dari kampung nio ke rumah awak. Kalau lah tamu tu nanti tiba jam 2 siang, berarti kalau nyo tiba di jam 2 siang berarti dimungkinkan alun makan siang. Berarti selaku tuan rumah awak siapkanlah makan siang. Kalau lah tiba nyo beko malam jam 10, jam 9 berarti dimungkinkan belum makan malam. Makanya kita siapkan makan malam. Kau tamu lah capek-capek bagi tahu kawak lah seminggu lah sebulan, tapi ndak ada persiapan awak. Contoh, tamu lah tiba di rumah awak. Bu, pak, tunggu sebentar yo. Ambo balik gulu sabala dulu. Padahal lagi tahu awak ke rumah awak lagi tahu seharusnya awak siapkan gulu kecuali memang ndak ada peti ketika itu. Tunggu sebentar ya bu. Ambo masak dulu yo. Padahal orang lah lama kita tahu, tapi nasinya awak masak dulu. Bahkan ada lebih kasar lagi Pak Ibu Saudara. Ini sebagian kita ini introspeksi diri. Dari pagi lah duduk standby dagi aja putih lagi kue lah zuhur lah hari lah solat lah jam 3. Lalu ada makan siang lah. Alaka pulang Bapak Ibu Saudara tadi. Ndak makan dulu. Ala tibu orang di pintu. Awak kecil nak makan dulu. Ancannya saja awak ni. Jadi etika-etika seperti itu kita hindari. Jangan yang buruk-buruk itu kita hindari. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir ini kita penting kita sampaikan. Apapun kondisi kita, pai hidup awak misalnya, jangan ceritakan kepada tamu kondisi kondisi ekonomi awak kepada tamu. Begini, tamu bertanya kawak. Ba kehidupan di Padang ini, Bu. Bapak kehidupan lain lancar ekonomi onde bayar SPP anak sekian sekolah lah bertiga. Jangan itu le Bu. Barih nan di tanah ko bau tang mah. Ko iko nak kita kecen pai hidup awak katamu keluar nasi dari muncong balik onde. Guluh nan meba minum ko Eko pinjam saya sebala. Jadi kepahitan hidup awak ketika itu jangan cari ton sekali. Jadi kalau awak sabui katamu mode itu meransa hidup awak bare bautang, gula bautang, sambal bautang, akhirnya orang nak kena mu makannya minum muntah barang balik.
Ini pahit di awal jangan diceritakan. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itulah diantaranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bermanfaat. Semoga setelah ini kita tahu bagaimana adab bertamu dan bagaimana adab melayani tamu. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.